Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mulandari Hasana dengan NIM P2724-2022-098 dari kelas 4B akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan materi glikosida. Di sini saya mengambil jurnal dengan judul Identifikasi Senyawa Glikosida pada Akar Gebang dengan nama latin Coripa utan, asal desa Landaya, Kabupaten Bantaeng. Glikosida sendiri itu merupakan senyawa alam yang terdapat pada berbagai jenis tumbuh-tumbuhan tinggi dan memberikan pengaruh fisiologis. Senyawa ini terbentuk dari gugus non-gula atau aglikon dan gugus gula atau glikon. Glikosida pada tanaman biasanya terdapat dalam bentuk beta-glikosida, dan glikosida yang berkhasiat obat dapat digolongkan menjadi glikosida jantung, antrakinon, saponin, sianofor, tiosianat, flavonol, aldehid, alkohol, lakton, dan fenol. Tanaman gebang sendiri dengan nama latin Coripa utan adalah nama sejenis palma tinggi besar dari daerah dataran rendah. Tanaman gebang merupakan palma yang tumbuh soliter, berbatang besar dan tinggi hingga 30 meter, berdiameter 35-75 cm, dan batang kasar bekas dudukan pelepah, kadang pelepah tidak terlepas. Manfaat dari tanaman gebang sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pada bagian batang dapat menghasilkan sagu, juga dapat digunakan sebagai bahan pakan. Kemudian pada bagian tangkai daun dapat dirangkai untuk membuat bahan pagar atau bahan dinding rumah. Kemudian pada daun dapat digunakan sebagai bahan atap rumah. Pada bagian akar berkhasiat menyembuhkan diare ringan dan berulang. Pada bagian air dari pelepah berkhasiat sebagai anti racun, dan pada bagian getah kemerahan atau blendok dari pucuk digunakan untuk mengobati luka batuk dan disentri. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini menggunakan metode spektrofotometri yang merupakan pengukuran penyerapan energi cahaya suatu sistem kimia sebagai fungsi dari panjang gelombang dan radiasi. Spektrofotometri ultraviolet visible adalah instrumen analitik yang digunakan untuk mengukur daya absorbansi suatu cairan yang memiliki gugus kromofor terhadap panjang gelombang cahaya tertentu. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian, alatnya meliputi batang pengaduk, botol semprot, chamber, Erlenmeyer, gelas ukur, labu alas bulat, lampu UV, lempeng sintetik, oven, pemanas listrik, penanas air, rotavapor, seperangkat alat refleks, spektrofotometri UV visible, timbangan analitik, tabung reaksi, dan vial. Bahan yang digunakan meliputi aquades, asam sulfat, asam asetat, ekstrak akar gebang, etanol, etil eter, etil asetat, kloroform, metanol, N-butanol, dan silika gel G60F254. Cara kerja pada penelitian ini dengan akar gebang atau Coripa utan yang telah dikeringkan, dipotong kecil-kecil, kemudian diekstraksi secara refleks dengan menggunakan pelarut metanol. Isolasi senyawa kimia secara kromatografi lapis tipis atau KLT, kemudian identifikasi secara spektrofotometri ultraviolet visible atau UV-vis, dan menggunakan eluan polar seperti kloroform, metanol, etanol, air, etil, dan asetat. Pada ekstrak N-butanol juga dilakukan uji busa untuk menunjukkan adanya senyawa glikosida saponin yang ditandai dengan adanya busa stabil pada pengocokan. Berikut adalah hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Pada tabel 1, hasil kromatografi lapis tipis ekstrak metanol akar gebang dengan eluan kloroform dan metanol perbandingan 8:2 pada penampak nodal lampu UV 254 nanometer dan penyemprotan H2SO4 10% menghasilkan
hasil satu dengan warna noda coklat dengan nilai RF sebesar 0,7, sedangkan pada hasil yang kedua memiliki warna noda kuning dengan hasil nilai RF sebesar 0,8. Pada tabel 2, diketahui hasil kromatografi lapis tipis ekstrak N-butanol akar gebang dengan eluen kloroform, metanol, dan air dengan perbandingan 15:5:1 menghasilkan warna noda coklat dengan nilai RF sebesar 0,6. Pada tabel 3, hasil kromatografi lapis tipis ekstrak N-butanol akar gebang dengan eluen etil asetat, etanol, dan air dengan perbandingan 10:2:1 menghasilkan warna noda coklat dengan nilai RF sebesar 0,9. Pada tabel 4 diketahui hasil analisis kualitatif glikosida pada akar gebang dengan menggunakan reaksi Le-Barman-Burchard, menggunakan reaksi H2SO4 dengan hasil pengamatan coklat, hasil warna coklat keunguan, menghasilkan hasil negatif, dan dengan reaksi CH3COOH menghasilkan warna merah keunguan dan tetap menghasilkan hasil negatif. Pada tabel kelima, hasil analisis kuantitatif glikosida pada akar gebang dengan menggunakan spektrofotometri UV vis menghasilkan dua fraksi, yaitu fraksi A dengan panjang gelombang sebesar 237 sampai 377 nanometer dan fraksi B dengan panjang gelombang 488 sampai 583 nanometer. Kesimpulannya, pada identifikasi komponen kimia akar gebang koripautan secara kromatografi lapis tipis, pada ekstrak metanol diperoleh 2 senyawa dan pada ekstrak N-butanol diperoleh 1 senyawa. Sedangkan pada identifikasi secara spektrofotometri UV vis, pada ekstrak N-butanol didapat dua fraksi, yaitu fraksi A menunjukkan panjang gelombang sebesar 237 sampai 377 nanometer, dan pada fraksi B menunjukkan panjang gelombang 488 sampai 583 nanometer. Pada akar gebang juga didapatkan senyawa glikosida saponin yang ditandai dengan adanya busa yang stabil pada pengocokan, dan senyawa yang diduga tanin yang ditandai dengan adanya endapan putih dan larut dalam air panas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.